Anak aku. Kerana kau hambaku sekarang. Kabar hari ini gimana, Bes? Sehat selalu ya? Alur cerita film yang akan saya bahas kali ini berjudul Talbis Iblis yang rilis akhir tahun 2022 lalu. Siapin kopi, stay watching, not sleep. Check-in yuk! Talbis Iblis ini menceritakan kisah seorang wanita yang memutuskan pergi dari kota untuk melahirkan anak di luar nikah. Dia sengaja pergi untuk menghindar dari mulut tetangga yang sangat pedas. Tetapi wanita itu tidak menyadari kalau bidan yang akan ditemuinya sedang mencari jiwa yang sempurna untuk arwah anaknya. Sang bidan mengincar anak yang ada dalam kandungannya untuk menghidupkan kembali arwah anaknya yang sudah mati. Kuy, langsung aja simak alur ceritanya. Kisah berawal dengan diperlihatkan oleh sebuah keluarga, di mana salah satu putrinya yang bernama Junaidah diketahui hamil di luar nikah. Sang ayah yang mengetahui hal itu sontak marah besar hingga putrinya harus menerima sebuah tamparan keras, yang tanpa disengaja telah membuat putrinya mengalami keguguran bayi dalam kandungannya. Wanita itu sangat menginginkan bayinya. Akhirnya, dia berupaya menemui seorang dukun untuk membantu mengembalikan bayinya. Di sana, dia diberi sebuah buku yang di dalamnya berisi semacam mantra untuk ritual persembahan yang perlu dia ketahui. Hingga tiba waktunya, pasti akan menemukan apa yang dia inginkan, ujar sang dukun yang berusaha meyakinkan wanita itu. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan sepasang remaja yang sedang dalam perjalanan. Dia adalah Hajar dan Arsyad. Mereka pergi ke pelosok kampung untuk menemui seorang bidan. Mereka diantar ke sana oleh seorang temannya yang merujuk untuk mengunjungi bidan itu agar bisa menyelesaikan masalahnya. Di perjalanan, Hajar melihat penampakan sosok wanita. Hajar sering berhalusinasi semenjak kematian adiknya. Dia dirundung rasa bersalah dan penyesalan karena telah lalai menjaga adiknya hingga mengakibatkan adiknya tewas. Sesampai di pintu gerbang, mereka bertemu seorang pria yang membukakan pagar. Dia bernama Nasir, suami dari sang bidan. Seorang pria berwajah menyeramkan dengan luka di bagian kepala dan wajah. Tiba di rumah itu, Hajar sering melihat ke arah pohon beringin yang tampak besar menyeramkan. Maybe memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Di dalam rumah, mereka bertemu seorang bidan yang nampak masih muda. Dia bernama Junaidah, biasa dipanggil Makju. Kejap lagi Mak Ju buat lenggang perut. Selesai makan, Makju menyuruh Hajar berbaring untuk mengetahui jenis kelamin bayi yang dikandungnya dengan cara yang tradisional. Makju menjelaskan kalau bayi dalam kandungannya berjenis kelamin laki-laki. Makju merasakan sesuatu yang aneh pada sang bayi. Hajar bercerita ketika pertama kali mengetahui kehamilannya, dia memakan makanan dan minuman yang dilarang orang hamil. Dia berniat menggugurkan kandungannya. Ketika memeriksakan diri ke dokter, dokter mengatakan bayi dalam kandungannya cacat atau bibir sumbing. Itu disebabkan perbuatannya. Maksud hati ingin menggugurkan, tapi malah membuat cacat bayinya. Mak Ju pun nak anak sendiri. Tapi tak boleh. Di scene berbeda, terlihat Arsyad sedang menelpon seseorang yang berencana untuk kembali pulang meninggalkan Hajar di rumah bidan Makju. Saya nak balik. Orang-orang kat sini baik. Semua boleh jaga aja. Namun, Nasir datang dan memberitahunya untuk tidak di luar rumah karena sudah larut malam. Kembali ke Hajar. Dalam sebuah blog, dia melihat postingan tentang penampakan di badan pohon depan rumah Makju yang menjelaskan keangkeran rumah Makju. Beberapa orang dinyatakan hilang di area sekitar rumahnya. Arsyad? Saat Arsyad merokok, di pintu kamar tak sengaja mendengar percakapan Makju dan Nasir suaminya. Tapi tiba-tiba... Dalam tidurnya, Hajar memimpikan sosok makhluk yang mencoba menariknya. Seketika dia terbangun.
Hajar kembali mendengar suara dari arah pintu lorong kecil yang memanggil namanya. Begitu pintu dibuka, Hajar dikejutkan oleh penampakan sosok adiknya. Di keesokan pagi, Hajar bercerita pada Makju tentang kejadian yang sering dia alami. Dia mengaku sering dihantui oleh penampakan sosok adiknya. Hajar menceritakan kronologis kematian Hazim adiknya. Saat itu mereka masih kecil. Hajar berumur 12 tahun dan adiknya berumur 6 tahun. Ketika sedang asik bermain, adiknya tewas tenggelam masuk ke dalam sebuah penampungan air yang berada di rumah sakit. Lu faham macam mana rasanya hilang orang yang kita sayang. Setelah kejadian itu, Hajar merasa dirinya selalu dihantui Hazim. Makju mencoba menenangkan hati dan pikirannya agar tidak berlarut dalam rasa bersalah dan penyesalan atas kematian adiknya itu. Selesai sarapan, Arsyad meminta izin pada Hajar untuk pergi meninggalkannya karena ada urusan pekerjaan. Arsyad berpikir Makju orang yang baik dan bisa menjaga Hajar kekasihnya. Makanya dia menitipkan Hajar pada Makju. Makju yang mendengar percakapan mereka mencoba menasehati Arsyad dan memberi pengertian tentang kondisi Hajar yang saat ini sedang hamil. Namun, Arsyad berkata kalau dirinya tidak membutuhkan konselor pernikahan. Beri perhatian sikit. Rasanya saya tak perlu kaunselor rumah tangga kot. Scene kembali berpindah. Siang hari, Hajar tak sengaja melihat Makju di bawah pohon beringin angker yang sedang memberi makan dedemit peliharaannya. Ketika berinteraksi dengan peliharaannya, dia mengetahui ada yang sedang memperhatikannya. Siang hari saat Hajar boci, dia dikejutkan oleh sosok yang memiliki tangan banyak menggereyangi tubuhnya lalu membawanya ke alam mereka. Beruntung, sosok sang adik bisa menyadarkannya dan mengingatkan pada Hajar untuk keluar. Hajar pun berhasil sadar dan terbangun dari tidurnya. Saya kat sini lama lagi. Saya nak RM100,000 yang mak janji tu. Kemudian Hajar tidak sengaja mendengar percakapan telepon Arsyad dengan ibunya. Hajar baru menyadari kalau diri Arsyad bukan semata cinta pada dirinya, melainkan karena uang yang dijanjikan ibunya agar mau bertanggung jawab atas kehamilan Hajar untuk menikahinya. Kau dengan mak sama je. Mampus. Mengetahui hal itu, Hajar meminta agar Arsyad untuk pergi meninggalkannya. Arsyad mencoba menenangkan keadaan dan mulai berkata yang sebenarnya, bahwa dirinya dibayar oleh ibunya untuk menikahi Hajar. Mendengar penjelasannya, Hajar spontan berteriak menunjukkan rasa kekecewaan terhadap Arsyad dan ibunya. Arsyad pun pergi meninggalkan Hajar. Sesampai di pintu gerbang keluar, Arsyad melihat pintu itu terkunci. Dia berteriak memanggil Nasir untuk membukakan gerbang. Arsyad mencari Nasir ke sebuah gudang kecil, tetapi di sana sudah ada sosok Makju. Arsyad pun meminta tolong pada Makju untuk membukakan pintu gerbang keluar. Makju mencoba mengingatkannya untuk sedikit berkorban demi Hajar. Namun Arsyad tetap ngotot, yang pada akhirnya Makju menusukkan kunci ke leher Arsyad. Arsyad pun tewas di tempat. Kemudian Makju menyuruh Nasir yang baru datang untuk segera membersihkan TKP. Hilangkan kereta. Kau uruskan dia. Kembali ke Hajar. Dia bercerita atas kekecewaannya pada ibunya dan Arsyad. Sikap Makju yang begitu lembut bisa meredam keadaan. Perhatian dan kebaikan hati yang Makju tunjukkan melebihi sikap ibu kandungnya. Scene berpindah. Nasir berkata pada Makju, setiap kali kau melakukan ini, kau menjadi lebih buruk. Makju menjelaskan, dialah orang yang kucari-cari, jiwa anak yang tepat untuk arwah anaknya. Makju meyakinkan Nasir kalau bayi yang dikandung Hajar anak impian kita. Kita akan membesarkan dia. Kita akan membangun keluarga bahagia. Dan penantian kita akan berakhir, ujar Makju yang mencoba meyakinkan Nasir. Malam hari ibunya menghubungi Hajar. Dia bertanya mengenai Arsyad. Dengan ketus, Hajar menjawab,
Arsyad sudah pergi. Saya sudah mengetahui apa yang ibu lakukan terhadapku. Tak lama dia dikejutkan oleh Ciktam, kucing peliharaan Makju. Hajar mengeluarkan kucing itu dari dalam rumah. Kemudian terdengar suara kucing yang kesakitan. Mendengar itu, Hajar segera keluar mencarinya dan menemukan bangkai Ciktam di bawah pohon angker. Lagi-lagi Hajar kembali dikejutkan oleh tangan yang keluar dari tanah. Kemudian memegang kakinya yang membuat Hajar terjatuh dan tidak sadarkan diri. Jangan sentuh dia. Belum masanya lagi. Tak lama muncul Makju dan Nasir yang menyuruh dedemit penghuni pohon untuk tidak menyentuh atau mengganggu Hajar. Di keesokan pagi, Hajar terbangun dari mimpi yang menyeramkan. Dia mulai berpikir hal-hal aneh yang sering dia alami. Akhirnya Hajar mulai tersadar dan kembali melaksanakan ibadah sholat yang sudah lama dia tinggalkan dan berdoa memohon perlindungannya atas semua yang terjadi menimpa dirinya selama ini. Selesai sholat, Hajar kembali mengalami hal aneh. Perutnya terasa sakit dan terlihat keluar sosok bayi dalam mulutnya. Scene berpindah. Hajar menemui Makju untuk menanyakan apa yang diperbuat dengan pohon depan rumahnya. Saya melihatmu membawakan sesajen yang disimpan di bawah pohon itu. Dan saya melihat sosok makhluk di pohon itu. Saya juga melihat Ciktam mati di bawah pohon itu, ujar Hajar. Namun Makju menjawab dengan halus kalau Ciktam barusan ada. Makju meyakinkan kalau dia bermimpi dan itu hal wajar saat akan melahirkan, ujar Makju. Hajar kembali bertanya mengenai cerita yang terjadi di rumah ini. Makju tetap menunjukkan sikap lembutnya pada Hajar. Makju mulai bercerita bohong kalau di rumah ini sebelumnya ada anak gadis hamil di luar nikah tapi ayahnya tidak menerimanya. Setelah itu sesuatu terjadi. Rumah ini terbakar. Si gadis menutup pintu keluar rumah yang pada akhirnya semua keluarganya terbakar dalam rumah ini, ujar Makju. Tapi fakta yang sebenarnya si gadis yang hamil di luar nikah itu adalah Makju sendiri yang sudah membakar keluarganya hidup-hidup di rumah ini. Ini semua tidak ada kaitannya dengan hal sesajen yang saya simpan di bawah pohon. Rumah ini berhantu. Saya hanya berjaga-jaga, hanya mengikuti kebiasaan, ujar Makju. Dengan pemikiran dan akal bulus yang tidak bisa diragukan, akhirnya Makju berhasil meluluhkan kembali hati Hajar. Hajar boleh tinggalkan rumah ni. Makju tak paksa. Kemudian Makju dan Nasir meninggalkan Hajar di rumah dengan alasan pergi ke kota untuk membeli perlengkapan bayi. Makju sengaja mengunci pintu kamar Hajar dari luar agar dia tidak bisa pergi kemana-mana. Saat akan pergi, Nasir mendapatkan telepon dari Zaini yang mengatakan bahwa ibunya Hajar menelpon dirinya. Dia menanyakan keberadaan Hajar. Ni apa cerita ni? Mak ajar kau laku macam ni. Okey. Kembali ke Hajar. Saat dia melihat-lihat foto di galeri handphone miliknya, dia melihat ada foto Makju yang sedang menggendong sosok makhluk menyeramkan yang pernah dia ambil gambarnya. Melihat itu, dia segera menuju pintu untuk keluar. Namun, pintunya terkunci. Tiba-tiba terdengar suara teriakan adiknya yang berteriak keluar dari arah pintu lorong kecil. Hajar menghampiri lorong tersebut dan mencari suara adiknya. Dan ternyata pintu lorong kecil tersebut terhubung dengan sebuah kamar tempat ritual Makju. Di sana, Hajar menemukan sebuah buku untuk ritual persembahan, dan di keranjang bayi, dia melihat benda yang menyerupai bayi. Hajar pun segera pergi keluar dari dalam kamar itu, sambil membawa buku tersebut. Saat akan keluar, ternyata terlihat Makju yang baru sampai. Hajar bersembunyi di bawah tangga saat Makju naik ke lantai atas. Ternyata Nasir sudah mengetahui keberadaannya. Hajar memohon pada Nasir untuk membiarkannya pergi. Nasir pun pada akhirnya mengizinkan dia pergi dan memberikan kunci pintu gerbang pagar. Namun Nasir tidak mengizinkan Hajar pergi membawa buku itu.
Saat Nasir akan membakar buku itu, tiba-tiba Itu anak kita. Hajar terus berlari untuk keluar dari area rumah itu. Setelah berhasil membuka pintu pagar, dia dikejutkan oleh sosok wanita yang terlentang di tanah. Pada saat bersamaan, muncul mobil Zaini yang melintas. Hajar pun jatuh tidak sadarkan diri. Akhirnya, Makju dibantu Zaini kembali membawa masuk Hajar ke sebuah gudang. Nasir mencoba mengingatkan Makju kalau dirinya benar-benar sangat terobsesi oleh hal itu, hingga membuat dirinya seperti dia. Kau silap. Aku akan buktikan. Buku tu akan rosakkan kau, Ju. Akhirnya, waktu yang telah ditunggu oleh Makju pun tiba. Dia membantu proses kelahiran bayi Hajar. Singkat waktu, saat bayinya terlahir, Makju segera melakukan ritual untuk memasukkan arwah anaknya pada tubuh bayi yang baru dilahirkan Hajar. Daging bertemu saksa. Bangkitlah. Namun yang terjadi, iblis itu telah menyingkirkan bayi yang baru lahir tersebut. Iblis itu kini menganggap Makju sebagai budak dari iblis itu. Iblis itu kini menguasai jiwa dan raga Makju. Iblis itu berhasil membunuh Zaini. Iblis itu berkata pada Hajar, "Selama kau hidup, kau bahkan tidak tahu siapa yang kau sembah. Sekarang kau datang berhadapan denganku. Baru sekarang kau ingat Tuhan." Iblis itu menegaskan kalau itu bukan lagi anakmu. Dia akan menjadi pewaris guruku, ujar sang iblis. Tak lama muncul Nasir yang langsung mengikat iblis itu. Saat akan pergi, iblis terlepas dari ikatan dan berhasil menyerang Nasir. Si iblis kembali berkata, "Tubuh Makju sekarang milikku dan kalian semua adalah manusia yang tersesat." Kemudian terlihat sosok Makju yang mencoba melawan iblis yang menguasai tubuhnya. Nasir memberitahu Hajar untuk segera membuka bukunya dan membaca rapalan di dalam buku tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang iblis berhasil keluar dalam tubuh Makju. Saat Makju tersadar, dia mengingatkan Nasir kalau makhluk itu takkan melepaskanku. Kau tahu kan apa yang harus dilakukan? Akhirnya Nasir pun membakar iblis dan tubuh Makju. Saat di perjalanan, Hajar menanyakan apa maksud ucapan iblis itu yang menyebut anakku akan menjadi ahli waris gurunya. Kita akan pergi ke suatu tempat, mungkin kau akan menemukan jawabannya di sana. Namun sang iblis tak berhenti sampai di sana. Iblis itu berhasil menguasai Nasir. Akhir cerita, iblis yang merasuki tubuh Nasir berhasil membawa Hajar ke tempat gurunya berada untuk mengantarkan bayi yang akan mewarisi semua ilmu yang dimiliki sang guru. Kemunculan penampakan-penampakan sang adik ternyata bermaksud untuk membantu Hajar keluar dari permainan mereka. Thanks for watching, Besti. Bye!